Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Febrian Ewok, dan selamat datang di YouTube channel Ojek Pangkalan Story. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Kang Randy, dan saya akan sedikit membahas perihal surat cinta dari Google AdSense. Dan seperti inilah suratnya. Surat cinta Google. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana sih cara untuk mendapatkan surat cinta dari Google AdSense, yaitu cara awal yang harus dilakukan. Persyaratannya adalah 1000 subscriber dengan apa? 4000 jam tayang. 4000 jam tayang. Itulah langkah awal untuk mendapatkan surat cinta. Ketika kita sudah memenuhi syarat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, maka disitu kita akan mendaftarkan atau mengajukan sebagai partner YouTube atau monetisasi. Ketika kita diterima sebagai program partner YouTube, di situ langkah berikutnya yang harus kita lakukan dengan mengumpulkan $10. $10, 14 14, berapa ya? 140.000, lumayan kan? $10 tersebut untuk apa sih? Yaitu untuk merequest pin atau biasa disebut surat cinta Google. surat cinta Google. Nah, itulah persyaratannya. Ketika kalian sudah memenuhi syarat $10, langkah yang harus dilakukan itu merequest pin. Banyak yang bertanya-tanya juga, Kang, ya. Berapa lama sih surat cinta ini bisa sampai berapa lama tuh? Ya emang saya gitu nyawa menang surat cinta. Akang yang menang surat cinta sabar bulan. Nah, disinilah saya akan membahas sedikit trik-trik yang sangat mudah, cara yang cepat dan ampuh untuk mendapatkan surat cinta dari Google. Kita kupas nggak, Kang? Kupas, perlu Kupas. dikupas tuntas sampai bersih cakang-cakang apa biasa itu. Bukan berarti saya sok pintar ataupun saya senior ya, bukan, Kang, ya. Saya juga sama masih tahap belajar, akan tetapi di sini kita memberitahukan kepada youtuber pemula seperti saya ini agar langkah ini kalian harus lakukan supaya kalian bisa cepat mendapatkan surat cinta dari Google AdSense. Lakukan. Jadi Kang, setelah kita memenuhi syarat mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, terus $10, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pin Google AdSense? Setelah kita memenuhi syarat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan $10, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus merequest atau meminta agar pin ini segera dikirim ke alamat yang kita sudah daftarkan di Google AdSense. Begitu, kan. Terus dari situ menunggu berapa lama? Kalau untuk masa pengiriman dari kantor YouTube itu kan berbeda-beda ya. Ada juga yang dikirimnya dari Malaysia, ada yang dikirim dari Singapura, bahkan ada juga yang dikirim dari Amerika. Berarti kalau misalkan dari Malaysia, kalau untuk Indonesia sendiri ya, berarti kan itu rata-rata dikirim dari Malaysia. Malaysia itu jangka waktunya 2 atau 4 minggu untuk bisa sampai ke alamat kita. Nyampe ke alamat kita ya? Iya, betul. Bukan ke kantor pos. Iya. Oh. Dari situ misalkan kita udah nunggu nih. Iya. Udah pengajuan, udah nunggu 3 sampai 4 bulan tapi Google AdSense ini belum dikirim. Nah, langkah naon anu kudu dilakukan nih? Seperti ini yang harus kita lakukan setelah kita menunggu 1, 2, bahkan lebih dari 3 bulan ya. Surat ini belum tiba juga di alamat kita. Jalan satu-satunya kita harus sering mendatangi kantor pos. Oh. Terus ya kantor pos datangan Kantor berapa pos. punya? Kalau bisa di saat 2 minggu atau lamanya 1 bulan 4 minggu ya, kita disitu harus wajib mengecek dan mendatangi kantor pos, karena surat ini kemungkinan bisa sampai dalam jangka kurang dari 2 minggu. Ada juga yang datang lebih dari 4 minggu, begitu, kan. Nah, untuk youtuber pemula seperti saya sendiri, seperti itulah yang harus dilakukan. Jadi kalian harus sering mendatangi setiap kantor pos yang terdekat dari wilayah Anda, begitu, kan. Jadi sahabat, langkah untuk mendapatkan pin Google ini kita harus sering-sering datang ke kantor pos, khususnya youtuber pemula seperti saya yang punya channel Ojek Pangkalan Story sama Febrian Ewok. Terus Kang, ini kalau 2 sampai 3 bulan
surat ini belum kunjung datang, apa kita harus melakukan pengajuan ulang ke Google apa gimana? Nah, jadi sebenarnya begini kan. Jadi setelah kita merequest PIN, tetapi dalam jangka waktu beberapa bulan surat cinta ini tidak kunjung datang juga ke alamat kita, dan kita bahkan sudah sering mendatangi ke kantor pos ya. Tetapi dari jawaban dari pegawai pos surat kita belum tiba dan belum ada. Jadi kita disuruh wajib untuk melakukan request PIN ulang. Belajar dari saya pribadi, yang pertama ini sudah 3 bulan kurang lebih surat tidak kunjung datang juga. Di situ saya sebenarnya sudah agak putus asa juga sebenarnya, karena nyawa YouTuber itu adalah di sini. Jadi saya mencoba untuk merequest PIN ulang kan, yang kedua kali. Oh, berarti request lagi ya? Request PIN, makanya saya dapat surat cinta 2. Dari proses yang kedua, saya mengajukan ulang, jangka waktu 2 minggu kurang. Setelah saya putuskan, saya yakin bahwa surat saya sudah tiba di kantor pos terdekat. Ya, saya akhirnya mencoba untuk mendatanginya. Pas begitu saya menanyakan kepada kepala cabangnya, surat cinta atas nama ini, alamat ini, dan akhirnya saya diberitahu surat tersebut sudah tiba. Dan saya kaget, sangat begitu kaget. Kenapa surat saya kok bisa ada 2 ya? Yang pertama itu jangka waktu 3 bulan kurang lebih belum tiba juga, akan tetapi yang kedua dari request PIN ulang jangka waktu 2 minggu kurang surat saya sudah tiba. Berarti ada apa ini? Dan saya juga ada sedikit bingung. Jadi ini kesalahan siapa? Google? Apa kesalahan kantor posnya yang apa kurang teliti melihat nama gitu, pas mengecek pas akan datang ke kantor pos kan nanyain nama Febri Saputra, apa yang keselip-selip itu apa? Jadi sebenarnya begini, dan kita tidak bisa menyalahkan juga dari pihak kantor pos, karena surat cinta ini bisa saja terkendala atau tertahan di beberapa kantor pos yang lainnya, karena pas begitu tiba dari luar negeri ke Indonesia itu tidak langsung ke kantor Curug, pos. misalkan di Curugnya. Ya betul, berarti kan harus transit dulu melalui beberapa tahap, misalkan transit di sini, dari sini harus ke sini, setelah itu baru ke kantor Curug. Bisa juga surat cinta ini tertahan dan tertumpuk, dan akhirnya kantor pos, pegawai kantor pos tersebut melihat bahwa surat cinta belum sampai gitu kan. Jadi ada juga pelajaran dari teman saya, surat Google ini sampai bahkan sudah bulukan kalau kata Indonesia itu atau berdebu. Nah, Jadi istilahnya saking bungkus katumpuk-tumpuk, jadi sampai berdebu ya teka tempot aku ya. ya betul. Nah, saya juga memohon kepada pihak kantor pos Indonesia agar pelayanannya lebih baik lagi, karena nyawa YouTuber pemula seperti saya sendiri itu adalah di sini, dan saya mohon kepada atasan dari Pos Indonesia agar bisa memberitahukan kepada bawahannya agar pelayanannya bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Oke, jadi untuk sahabat dimanapun kalian berada, khususnya YouTuber pemula seperti saya ini, jangan pernah berputus asa, terus semangat, terus kreatif, dan yakinlah suatu saat perjuangan kita semua tidak akan sia-sia. Yang terpenting kita asal mentekuni. Intinya kita jangan pernah melihat ekonominya dulu, dari segi ekonomi. Oh, mentang-mentang kita dari berapa lama kita membuat video ataupun konten yang lainnya, tapi kita belum berhasil dan kita bisa belum mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi gitu Kang Fikri. Jadi intinya kita kreatif aja dulu, masalah hasil itu belakangan. Karena yakin kan, jika kita berjuangnya dengan bersungguh-sungguh, hasilnya pun tidak akan mengkhianati. Pasti. Begitu kan ya. Nikmati dan pahami proses, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke? Jadi begitu sahabat ya, intinya terus semangat, jangan pernah mengeluh. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kesempatan kali ini. Bila ada salah-salah kata ataupun yang berucap dari lisan saya dan lisan teman saya, mohon dimaafkan, karena saya
pribadi dan teman saya masih tahap belajar. Jadi bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan like YouTube channel Febrian Ewok dan Ojek Pangkalan Story. sampai bertemu di video Selanjutnya. selanjutnya.